Lihat nih guys kelakuan para pemuja Habib dan Gus. Biasanya sih kalau sudah begini, outputnya pun jadi kayak gini. Bagi masyarakat Muslim terutama di Indonesia, fenomena pengagungan terhadap tokoh-tokoh tertentu seperti Habib dan Gus telah menjadi bagian dari budaya keagamaan. Namun, hal ini seringkali melampaui batas-batas syariat Islam. Banyak orang yang menganggap bahwa Habib atau Gus memiliki kedudukan istimewa yang melebihi manusia biasa. Bahkan hingga mempercayai bahwa mereka memiliki kekuatan magis atau kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan masalah duniawi. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam yang murni, tetapi juga menciptakan tantangan besar bagi mereka yang ingin menasehati pelaku syubhat dan bid'ah. Salah satu kesulitan utama dalam menasehati para pengagung Habib dan Gus adalah kerasnya hati mereka. Mereka yang terjerumus dalam praktik-praktik syubhat dan bid'ah seringkali tidak menyadari kesalahan mereka. Bahkan cenderung menolak nasihat dengan berbagai alasan. Berikut adalah beberapa faktor yang menjelaskan mengapa sulit menasehati mereka. 1. Keyakinan yang telah mengakar. Banyak pengagung Habib dan Gus memiliki keyakinan kuat bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka percaya bahwa mendekatkan diri kepada Allah bisa dilakukan melalui perantara Habib atau Gus, misalnya dengan meminta doa kepada mereka atau memuja benda-benda yang dianggap suci karena disentuh oleh Habib atau Gus. Keyakinan semacam ini seringkali didasarkan pada tradisi turun-temurun yang telah mengakar kuat dalam keluarga atau komunitas mereka. Ketika seseorang mencoba menasehati mereka dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, mereka cenderung menolak dengan alasan bahwa ini sudah diajarkan oleh nenek moyang kami, atau ini adalah budaya kami. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 170, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti tradisi tanpa dasar syariat adalah bentuk kesesatan yang harus dihindari, apalagi nenek moyang kita dulu kebanyakan Hindu. Jadi banyak tradisi Hindu yang masih kebawa sampai sekarang dan dimasukkan ke dalam ritual agama Islam, sehingga ini sangat bertentangan dengan ajaran Nabi yang murni. 2. Fanatisme buta terhadap keturunan. Sebagian orang memiliki fanatisme buta terhadap keturunan Habib atau keturunan ulama Gus. Mereka menganggap bahwa setiap perkataan atau tindakan Habib dan Gus pasti benar. Bahkan jika hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka percaya bahwa status keturunan membuat seseorang lebih dekat kepada Allah atau lebih mulia dibandingkan manusia lainnya. Padahal Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh nasab, tetapi oleh ketakwaan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, ketika seseorang mencoba menjelaskan ayat ini kepada mereka, mereka seringkali menolak dengan alasan bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah atau Gus adalah wali Allah. Sikap fanatisme ini membuat mereka sulit menerima nasihat yang bertujuan untuk meluruskan pemahaman mereka. 3. Penolakan terhadap dalil syariat. Para pelaku syubhat dan bid'ah seringkali enggan membahas dalil-dalil syariat ketika diberi nasihat. Mereka lebih memilih untuk mengikuti pendapat tokoh favorit mereka tanpa memeriksa apakah hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan, ketika ditunjukkan hadis-hadis sahih atau ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan larangan terhadap praktik-praktik mereka, mereka cenderung menolak dengan alasan, Habib atau Gus
sudah lebih tahu. Kami hanya mengikuti ulama, bukan ahli hadis. Ini urusan spiritual, jangan dikaitkan dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada dasarnya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, banyak pelaku syubhat dan bid'ah yang tidak mau memahami makna hadis ini. Mereka lebih memilih untuk mengabaikan dalil demi mempertahankan praktik-praktik yang telah mereka anggap sebagai bagian dari ibadah. Keempat, kerasnya hati akibat syirik kecil. Salah satu penyebab utama kerasnya hati pelaku syubhat dan bid'ah adalah adanya unsur syirik kecil, syirik khafi, dalam praktik-praktik mereka. Misalnya, mereka seringkali meminta pertolongan kepada Habib atau Gus yang telah meninggal, memohon berkah dari benda-benda tertentu yang dianggap suci, atau melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai syariat. Syirik kecil adalah dosa besar yang dapat menutup hati seseorang dari hidayah. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Orang-orang yang terjerumus dalam syirik kecil seringkali sulit menerima nasihat karena hati mereka telah tertutup oleh keyakinan-keyakinan yang salah. Mereka merasa puas dengan amalan-amalan yang mereka anggap sebagai ibadah, padahal sebenarnya hal itu adalah kesesatan. Pengaruh kuat dari lingkungan sosial. Faktor lain yang membuat sulit menasehati para pengagung Habib dan Gus adalah pengaruh lingkungan sosial. Banyak orang yang terlibat dalam praktik-praktik syubhat dan bid'ah karena tekanan atau pengaruh dari komunitas mereka. Misalnya, jika seseorang mencoba keluar dari tradisi pengagungan Habib atau Gus, ia seringkali dianggap sebagai pengkhianat atau orang yang tidak menghormati ulama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan penampilan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Lingkungan sosial yang mendukung praktik-praktik syubhat dan bid'ah seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima kebenaran. Mereka takut dikucilkan atau dicap sebagai pembangkang oleh kelompok mereka. Apalagi mereka didukung oleh tokoh ulama yang membenarkan perbuatan bid'ah demi mendapatkan banyak massa organisasi demi kepentingan dunia. Makanya tak heran bila ada yang menegakkan tauhid kemudian memurnikan ajaran Nabi dicap salafi atau dilabeli wahabi. Padahal mereka tidak paham apa itu salafi dan apa itu wahabi. Meskipun sulit menasihati para pengagung Habib dan Gus, kita tidak boleh putus asa. Setiap manusia memiliki potensi untuk mendapatkan hidayah Allah selama ada upaya dakwah yang sabar dan bijaksana. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat dan berdakwahlah dengan cara yang bijaksana. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita ingin menasehati mereka, penting untuk menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang. Tunjukkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara yang mudah dipahami. Ingatkan mereka bahwa tujuan akhir kita adalah mencari ridha Allah, bukan sekadar mengikuti tradisi atau budaya. Semoga Allah membuka hati mereka dan memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.